Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kedua ini saya akan menyampaikan sedikit teori yang terkait dengan Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu wajib mengimplementasikan tajwidnya, akan tetapi belajar tajwid itu hukumnya sunnah. Banyak di antara kita yang mereka itu tidak paham atau tidak hafal tentang ilmu tajwidnya, akan tetapi prakteknya bisa. Dan banyak pula mereka yang yang prakteknya tidak bisa tapi hafal ilmu tajwidnya. Nah, saya ingin kalian itu nanti semuanya bisa paham ilmu tajwidnya dan mampu untuk mengimplementasikannya agar ini sempurna begitu pengetahuan dan prakteknya sempurna. Kawan-kawan yang berbahagia, pertemuan ini masih teori sampai ke 3-4 nanti. Maka teori ini harus benar-benar dicermati, benar-benar dipahami, karena begitu nanti jenengan semua itu praktek setoran kepada saya, harus mengimplementasikan tajwidnya, harus menggunakan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, yaitu tajwid dan makharijul harfnya, makharijul hurufnya. Nah, mumpung durung atau apa itu? Mumpung belum ya, kok mumpung durung. Mumpung belum banyak teori yang jenengan dapatkan, ambil aja strategi, segera setoran hafalan kepada saya. Kemarin saya tawarkan versi 1, versi 2, versi 3. Ada yang setoran hafalan langsung kepada saya, ada yang video call merem, ada yang di rumah dengan surat pernyataan, ngaji hafalan dengan guru ngajinya, orang tuanya, ayah ibu atau kakak di rumah bisa. Tapi kalau yang itu ada pernyataannya, ada kesaksiannya. Nah, kalau setoran sama saya, nanti saya cek betul itu kaidah-kaidah tajwid dan makharijnya. Kita tahu kalau di TPQ waktu dulu, di Niyah atau TPQ, kita sering diajarkan dan disuruh menghafal ilmu-ilmu tajwid. Ini ketemu ini dibaca ini ketemu ini dibaca ini bacaan ini namanya ini, jumlah hurufnya sekian. Itu pasti kita ingat. Akan tetapi mungkin prakteknya belum diperhatikan. Dalam ilmu tajwid, buku yang kecil itu yang jenengan dapatkan itu, yang jenengan beli, yang jenengan miliki dulu, bab pertama itu menggunakan atau bab pertama membahas tentang apa coba kira-kira? Tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Bukan, masih ada lagi yang kecil itu loh, yaitu tentang gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ini ditandai dengan huruf nun atau mim yang bertasdid. Nah, biasanya jenengan menyebutnya tasjid gitu kan. Nun atau mim yang bertasdid. Lah, nun atau mim yang bertasdid ini disebutlah gunnah musyaddadah. Gunnah sendiri itu apa? Musyaddadah sendiri itu apa? Musyaddadah itu ya bertasdid itu. Musyaddadah tasdid. Gunnah berarti mendengung. Lah, mendengung itu yang seperti apa? Lalu praktiknya bagaimana? Saya yakin kalian itu tahu kalau gunnah itu pasti mendengung. Tapi mendengungnya seberapa, bagaimana, itu mungkin butuh diingatkan kembali. Kalau di rumah mungkin sudah ada yang jadi guru ngaji, guru TPQ atau yang lainnya, maka ini kita dalami lagi, kita
ketahui kembali, kita ingatkan kembali, kita murojaah dan mutolaah kembali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan waktu dulu. Cara membacanya itu ditekan, dengung, ditahan 2 harokat. Bagaimana tadi? Ditekan, dengung, ditahan 2 harokat. Biasanya jenengan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu belum ada dengungnya, belum mengena itu. Tapi minimal ditahan 2 harokat. Inna, nah seperti itu. Inna summa, nah, begitu. Jadi ada penekanannya, ada penahanannya, ada ditahan 2 harokat dan ditekan, tidak kesusu. Apa itu? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tapi tidak ditekan, kaidahnya diimplementasikan. Amma yatasaalun amma summa inna anna, seperti itu. Coba sekarang kalian ambil Quran masing-masing di rumah. Silahkan diambil Qurannya, diambil, coba cari huruf nun atau mim yang bertasdid. Nun atau mim yang bertasdid. Sekarang dibuka. Cari dapatnya apa, nanti kirimkan ke saya cara membacanya. Bisa pakai voice note, bisa dikirim di grup WhatsApp ya. Voice note-nya nama siapa, NIM berapa, nanti dikirim voice note ke saya, cara membacanya nanti akan kita teliti bersama di grup WA saja, di grup WA yang telah kita miliki. Kemudian barulah beralih pada bab kedua, yaitu nun sukun atau tanwin. Nah, ini yang sangat terkenal di kalangan kita. Ada hukum bacaan izhar, ikhfa, iklab, idgham. Itu kita hafal. Tapi banyak yang mempraktekannya itu belum tepat dengan kaidah. Oleh karena itu, jenengan yang sudah disebut mahasiswa itu di atasnya siswa, karena maha ya, ada maha agung Gusti Allah, dan jenengan mahasiswa ya berarti ini dhuwure para siswa. Maka mahasiswa itu ngajinya ya jangan seperti TPQ, harapan saya. Artinya lebih berkualitas sedikit. Apalagi jenengan yang sudah menjadi asatid atau asatidzah, itu menjadi guru ngaji, guru TPQ di rumah, maka harus lebih berbobot, harus lebih berkualitas lagi. Tentang gunnah musyaddadah, tugasnya yaitu mencari ayat, kemudian di voice note-kan, kemudian dikirim di grup atau dijaprikan ke saya. Tapi kalau japri nanti biasanya saya jarang buka gitu, kalau nggak ada namanya. Kalau di grup kan nanti kebuka semua. Nggak usah malu, nggak usah malu. Kita kan online ya, teman-teman nggak pernah ketemu kalian toh. Si A, si B kan jarang ketemu. Kita masih online. Nanti prakteknya di situ, sentralnya nanti di saya kirimnya. Baik. Yang kedua yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita sering menyebut tanwin, tapi sebenarnya fathah, tain, dumma, tain, kasroh, tain. Nah, biasanya kita menyebut dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Nah, begitu ya, wis ora apa-apa. Memang itu yang terkenal di kita seperti itu. Nah, itu semua disebut tanwin. Tapi kalau dibaca satu persatu namanya dummatain, kasrohtain, fathah tain. Difahami ya ini ya. Yang pertama tentunya jenengan juga mafhum, karena sering kita temui, kita dapatkan, kita dengarkan, yaitu bacaan izhar. Izhar itu jelas. Jelas itu nggak boleh dengung, nggak boleh samar-samar, nggak boleh meragukan, nggak boleh berengeng, ya harus jelas. An, in, un, ban, bin, bun, atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan
huruf izhar yang jumlahnya ada 6, maka itu wajib dibaca jelas. Pertemuan ini akan kami lanjutkan besok. Tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin akan saya lanjutkan di pertemuan ketiga. Pertemuan kedua, sementara itu kita berdiskusi dilanjutkan di grup WA. Sekian, mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.